Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM D1A020073 dari kelas C 2020. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja praktikum rancangan penelitian mengenai rancangan acak kelompok. Nah, di sini sudah disediakan soal yaitu penelitian pengaruh pemberian protein dalam ransum terhadap pertambahan bobot badan harian atau PBBH telah dilakukan pada ayam broiler. Perlakuan R1, R2, R3, dan R4 masing-masing dengan kadar protein 10%, 12%, 14%, dan 16%. Bloknya adalah umur ayam 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 hari. Tiap unit percobaan berisi 5 ekor ayam. Pengamatan dilakukan selama 30 hari dan diperoleh PBBH rata-rata sebagai berikut. Nah, pada tabel awal ini telah ditentukan data ada 30,5, 29,4, 29,6, sampai data yang terakhir yaitu 35,4. Di sini juga ada kolom jumlah perlakuan dan jumlah blok. Nah, untuk mengerjakan praktikum ini, data pada tabel awal ini ditambahkan dengan 2 angka NIM terakhir. Nah, tadi NIM saya kan 73 belakangnya. Jadi data ini ditambahkan dengan 73. Jadinya 30,5 ditambahkan dengan 73. Jadi seperti ini. Setelah dijumlahkan dengan 73 masing-masing diperoleh data 103,5, 102,4, 102,6 sampai yang terakhir 108,4. Nah, setelah diketahui datanya, setelah dijumlah dengan 2 angka NIM terakhir, lalu dihitung jumlah perlakuan dan jumlah bloknya. Jadi data dari sini sampai ke sini itu dijumlahkan seperti ini. 103,5 dijumlahkan dengan 102,4 ditambah 102,6 ditambah 103,1 ditambah 102,5 ditambah 103,3 jadilah diperoleh angka 617,4 sebagai jumlah perlakuan yang pertama. Nah, untuk jumlah bloknya yaitu dijumlahkan data 103,5 ditambah 104,3 ditambah 106,2 ditambah 105,4 diperoleh nilai 419,4. Nah, jumlah perlakuan dan jumlah blok akan sama, yaitu diperoleh nilai 2519,5. Nah, setelah menghitung data pada tabel, untuk langkah selanjutnya yaitu perhitungan jumlah kuadrat. Nah, perhitungan yang pertama yaitu menghitung faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini dihitung dengan mengkuadratkan jumlah seluruh data lalu dibagi dengan perkalian antara jumlah perlakuan dan jumlah blok. Contohnya seperti ini. Tadi sudah dihitung jumlah seluruh data itu 2519,5 lalu dikuadratkan. Nah, dibagi dengan perkalian antara jumlah perlakuan dan jumlah perlakuan dan jumlah blok. Jadi dibagi dengan 24 diperoleh angka 264495,01 sebagai faktor koreksinya. Nah, untuk perhitungan yang kedua yaitu JK total. JK total ini diperoleh dengan cara menjumlahkan masing-masing data ini yang sudah dikuadratkan. Contohnya seperti ini. 103,5 dikuadratkan dijumlahkan dengan 102,4 yang sudah dikuadratkan, dijumlahkan lagi dengan 102,6
kuadrat sampai data yang terakhir yaitu 108,4 kuadrat. Lalu diperoleh angka 264.563,03 dikurangi dengan faktor koreksi yang tadi yaitu 264495,01. Diperoleh angka 68,059. Selanjutnya ada JK perlakuan. Nah, JK perlakuan ini dihitung dengan cara mengkuadratkan jumlah perlakuan lalu dibagi dengan jumlah bloknya. Jadi seperti ini. Nah, jumlah perlakuannya yang tadi kan ini nih, yang ini masing-masing dikuadratkan lalu dibagi dengan 6. Jadi 617,4 kuadrat dibagi 6 dijumlahkan sampai yang terakhir 640,3 kuadrat dibagi 6. Nah, setelah dihitung ditemukan hasil 264.545,87 lalu dikurangkan lagi dengan faktor koreksi diperoleh hasil 50,85. Selanjutnya yaitu menghitung JK blok. Nah, JK blok ini dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan jumlah blok lalu dibagi dengan 4. Seperti ini. 419 dikuadratkan dibagi 4 sampai yang terakhir itu 423,8 dikuadratkan dibagi 4. Nah, setelah dijumlahkan diperoleh hasil 264.505,61 lalu dikurangkan lagi dengan faktor koreksi dan diperoleh jumlah 10,60. Lalu setelah menghitung JK blok yang terakhir yaitu JK galat. JK galat dapat dihitung dengan cara JK total dikurangi JK perlakuan dikurangi dengan JK blok. Seperti ini. 68,059 dikurangi 50,85 dikurang dengan 10,60 diperoleh hasil 6,60. Selanjutnya yaitu data-data yang tadi sudah dihitung dimasukkan ke dalam tabel analisis variansi atau tabel ANAVA. Jadi tadi JK perlakuan, JK blok, dan JK galat dimasukkan ke dalam kolom ini dan JK totalnya juga. Setelah itu menghitung derajat bebas. Nah, untuk derajat bebas ini DB total itu dihitung dengan cara jumlah perlakuan dikali dengan jumlah blok dikurang 1, yaitu 4 dikali 6 24 lalu dikurang 1 jadi 23. Di sini diperoleh DB totalnya 23. Nah, untuk DB perlakuan itu tinggal dikurangi 1. Jadi kan tadi ada 4 perlakuan, jadi 4 dikurangi 1, 3. Blok kan ada 6, jadi 6 dikurangi 1, 5. Dan untuk galat itu, DB total dikurang dengan DB perlakuan, dikurang dengan DB blok. Jadi di 23 dikurang dengan 3, dikurangi 5, diperoleh DB galat itu 15. Nah, ini contohnya. Perlakuan 3, DB blok 5, DB galat 15, DB totalnya 23. Nah, setelah menghitung derajat bebas, lalu menghitung kuadrat tengah. Nah, kuadrat tengah itu dihitung dengan cara jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Jadi, diperoleh angka seperti ini. Jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Untuk perlakuan 16,95
Untuk KT blok 2,12, untuk KT galat 0,44. Selanjutnya yaitu menghitung F-hitung. F-hitung dihitung dengan cara KT dibagi KT, misal mau menghitung F-hitung perlakuan. Jadi KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Untuk blok, KT blok dibagi dengan KT galat. Jadi seperti ini. Diperoleh 38,53 dan untuk bloknya 4,81. Nah, selanjutnya itu ada F-tabel. F-tabel itu ada F-tabel 0,05 dan 0,01. Diperoleh dengan cara dicari pada tabel F. Setelah itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini diperoleh dari tabel ANAFA ini. Jadi diperoleh seperti ini. Hasil di atas menunjukkan bahwa F-hitung perlakuan lebih besar dari F0,01. Nih, F-hitung lebih besar dari F0,01. Yang berarti perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap PBBH. Biasanya digunakan simbol bintang 2 untuk pengaruh yang sangat nyata. Selanjutnya yaitu menghitung uji beda nyata. Nah, uji beda nyata ini juga tinggal dimasukkan datanya. Jadi seperti ini. Diperoleh BNJ 0,05-nya 1,289 dan BNJ 0,01-nya 1,422. Untuk selanjutnya ada tabel lagi. Nah, tabel ini diisi, ini kan ada kata rata-rata. Nah, rata-rata yang dimaksud ini yaitu rata-rata pada jumlah perlakuan. Nah, yang ini dibagi dengan 6. Jadinya seperti ini. Nah, diperoleh angka 102,9, 104,2, 105,88, dan 106,72. Nah, angka-angka ini diperoleh dari mana? Yaitu nih, untuk mengisi kolom R4 dan R1, jadi di sini 106,72 dikurang dengan 102,9 diperoleh angka 3,82. Nah, untuk seterusnya juga sama caranya. Yang untuk mengisi kolom R3 R1 berarti 105,88 dikurang dengan 102,9 diperoleh angka 2,98. Nah, cara ini untuk mengisi kolom-kolom selanjutnya juga sama. Nah, setelah itu diperoleh kesimpulan. Ujilah apakah ada perbedaan perlakuan antara perlakuan sebagai berikut. Antara R1 dan R2 kesimpulannya yaitu berbeda sangat nyata karena nilai perbedaannya lebih besar dari BNJ 0,01. Untuk R2 dan R3 kesimpulannya yaitu berbeda sangat nyata juga karena nilai perbedaannya lebih besar dari BNJ 0,01. Nah, R3 dan R4 kesimpulannya juga berbeda sangat nyata karena nilai perbedaannya lebih besar dari BNJ 0,01. Nah, untuk selanjutnya itu ada berdasarkan ANAFA diketahui perlakuan pengaruh nyata atau salah nyata. Nah, pengaruhnya apakah perlakuannya itu linier, kuadrat, atau kubik. Untuk memecahnya itu untuk mengetahuinya, itu dapat dilakukan seperti ini. Jumlah perlakuan diisikan pada sini. Lalu untuk linier, kuadrat, dan kubik telah ditentukan dengan angka tetap ini, ada -3, -1, dan 3. Nah, untuk menghitung sigma CITI ini yaitu ada 617,4 dikali -3 ditambah dengan 626,5 dikali -1 sampai 640,3 itu dijumlahkan diperoleh 77,5.
Nah, untuk yang selanjutnya caranya sama, dan ini ada JK yaitu A kuadrat per B. Jadi ini dikuadratkan dibagi dengan B. Jadi diperoleh 50,052. Nah, totalnya yaitu 50,854. Nah, untuk selanjutnya ada tabel ANAFA setelah jika perlakuannya itu dipecah. Tinggal data-data tadi dimasukkan, untuk perhitungannya sama seperti tabel ANAFA di atas. F hitung juga caranya sama. Untuk F tabel 0,05 sama 0,01 dapat dicari juga pada tabel F. Nah, lalu dari tabel ANAFA setelah perlakuannya dipecah itu, diperolehlah kesimpulan bahwa respon linier memberikan pengaruh nyata terhadap PBBH F hitung lebih besar dari F 0,01. Nah, untuk kuadrater, respon kuadrater tidak memberikan pengaruh nyata terhadap PBBH F hitung lebih besar dari 0,01. Pada kubik itu, respon kubik tidak memberikan pengaruh nyata terhadap PBBH F hitung lebih besar dari F 0,01. Nah, untuk perhitungan selanjutnya yaitu menganalisis regresi linier. Nah, tadi pada soal di atas itu kan diketahui itu berapa persen proteinnya. Nah, itu sebagai X dituliskan di sini. Jadi yang ini nih. Nah, ini ada 10%, 12%, 14%, dan 16%. Nah, ini dituliskan pada tabel X ini. Contohnya seperti ini. Nah, dimasukkan pada kolom X, lalu dijumlahkan. Nah, untuk kolom Y-nya, yaitu data pada tabel, dimasukkan ke sini, lalu dijumlahkan juga. Nah, X kuadrat berarti pada kolom X dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Nah, kolom Y juga, lalu X dan Y dikalikan. Dan pada kolom X dan kolom Y juga dicari rataannya, diperoleh seperti ini. Setelah tabel analisis regresi linier, lalu dihitunglah perhitungan jika regresinya. Dengan keterangan di sini, X itu dosis protein dan Y itu PBBH-nya. Nah, perhitungannya seperti ini. Sigma X kecil kuadrat. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang yang jadi perhitungannya salah itu karena tidak memperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Ini tuh berbeda, yaitu ada sigma X kecil dan X kecil kuadrat dan sigma X besar kuadrat. Ini berbeda. Jadi untuk menghitung sigma X kecil kuadrat ini dihitung dengan cara sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat dibagi N, yaitu sigma X yang sudah dikuadratkan ini ada sudah diketahui jumlahnya, yaitu ini 4176 dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Jadi yang ini sigma X baru dikuadratkan lalu dibagi N. Jumlah datanya ada 24, jadi dibagi 24. Diperoleh hasilnya 4176 dikurangi dengan 4056, jadi 120. Nah, yang ini juga nih ada sigma Y kecil kuadrat dan sigma Y besar kuadrat. Sama seperti yang tadi, yaitu ada sigma Y besar kuadrat, berarti yang ini 2519 yang ini 2645, maaf, 264563,1 yang sudah dikuadratkan kan, lalu dikurang dengan sigma Y baru dikuadratkan, dikurang dengan ini dikuadratkan dibagi dengan jumlah datanya 24, diperoleh angka 68,09. Nah, selanjutnya dihitung sigma X kecil Y kecil, yaitu
sigma X besar Y besar dikurangi sigma X besar dikali sigma Y besar dibagi jumlah data, yaitu 32831 dikurangi 312 dikali 2519,5 dibagi 24, diperoleh hasil 77,5. Nah, untuk menghitung B1-nya yaitu sigma X kecil ya, bukan sigma X besar Y besar. Kalau menggunakan sigma X besar Y besar, nanti hasilnya akan salah. Nah, ini ada 77,5 tadi dibagi dengan sigma X besar, sigma X kecil. Ini 120, diperoleh 0,646. Nah, B0 sama dengan Y bar min B1 dikali X bar. Sama dengan Y barnya itu 104,98 dikurang B1-nya ini dikali dengan X barnya 13. Jadi diperoleh 96,58. Nah, setelah perhitungan ini diperolehlah persamaan regresinya. Persamaan regresinya seperti ini. B0 tadi dimasukkan, lalu dan B1-nya tadi jadinya Y sama dengan 96,58 ditambah 0,646 X. Koefisien relasi dapat dihitung seperti ini. Tinggal dimasukkan data yang sudah dihitung tadi ke dalam rumus ini, diperoleh 0,86. Artinya, hasil menunjukkan bahwa antara PBBH dan level protein pakan memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu 0,86%. Nah, koefisien determinasinya yaitu R kuadrat dikali 100%. R-nya ini 0,86 kuadrat dikali 100%, jadi diperoleh 73,90%. Artinya 73,96% perubahan pada PBBH ditentukan oleh level protein pakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu menggambar grafik pengaruh level protein terhadap PBBH. Nah, tadi kan sudah diketahui tuh persamaan regresinya. Nah, persamaan regresinya ini digunakan untuk menggambar grafiknya, yaitu untuk mengetahui nilai Y-nya. Nah, di sini pada grafik terdapat keterangan nih level protein. Level proteinnya tadi kan ada 10, 12, 14, dan 16. Dan di sini sebagai sumbu X. Nah, pada sumbu Y-nya nanti ini dihitung menggunakan persamaan regresinya, yaitu dengan cara level protein ini dimasukkan ke dalam persamaan regresinya di sini. Jadi 96,58 ditambah 0,646 dikali X. Nah, X-nya ini level proteinnya yang tadi 10, 12, 14, 16. Nah, diperolehlah angka 103,04, 104,33, 105,62, dan 106,92. Setelah itu dihubungkan dengan titik-titik, dan di titik-titik ini dihubungkan dengan garis. Lalu kesimpulan dari grafik ini yaitu sebatas level protein yang diteliti yaitu 10-16%. Pengaruhnya bersifat linear mengikuti persamaan garis Y sama dengan 96,58 ditambah 0,646 X dan koefisien determinannya sebesar 73,96%. Nah, sekian cara kerja rancangan acak kelompok praktikum rancangan penelitian. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.